Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbahagia teman-teman semua. Shalom, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Salam jumpa lagi teman-teman di tatap muka ketiga untuk materi ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Baik, sebelum saya mulai untuk materi KUP ini, saya ingin memberikan overview dulu ya terkait dengan wajib pajak. Nah, di tatap muka kedua kan sudah saya berikan informasi apa sih perbedaan subjek pajak dan wajib pajak. Kalau subjek pajak, dia belum tentu membayar pajak. Baru diproyeksikan ya akan memiliki penghasilan ataupun akan membeli sebuah barang kena pajak ataupun jasa kena pajak. Tapi kalau sudah wajib pajak, itu sudah wajib melakukan pertanggungjawaban di dalam menghitung, membayar, dan melaporkan pajak. Begitu ya teman-teman. Baik teman-teman, untuk KUP, dasar hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 dan sudah diubah nih di tahun 2021 dengan Undang-Undang Nomor 7. Ya, maka jika ada kasus di tahun 2024 ini, kita menggunakan referensi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021. Bu, bisakah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 83 kita masih gunakan di kasus tahun 2024? Jika ada aturan di Nomor 7 Tahun 2021 yang belum mengakomodir, maka bisa kita menggunakan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983. Gitu ya. Baik, untuk wajib pajak ini dibagi menjadi wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan. Nah, wajib pajak orang pribadi meliputi berarti orang pribadi yang memiliki pekerjaan ataupun usaha. Ya, sebagai karyawan tetap, karyawan honorer, kemudian CPNS, ataupun tenaga profesional itu masuk kategori wajib pajak orang pribadi. Nah, untuk wajib pajak badan, teman-teman, apa yang dimaksud dengan wajib pajak badan di sini adalah organisasi atau institusi yang melakukan kegiatan usaha seperti perseroan terbatas, perseroan komanditer, dan perseroan lainnya. Bu, kalau firma bagaimana, Bu? Apakah firma masuk kategori wajib pajak orang pribadi atau wajib pajak badan? Siapa yang tahu? Ya, betul sekali. Firma masuk kategori wajib pajak badan. Di mana treatment untuk wajib pajak badan maupun wajib pajak orang pribadi ini mengacu kepada Undang-Undang Nomor 7. Tentunya bagaimana membayar, melaporkan itu ada peraturan-peraturan yang melatar belakanginya, ya, tidak sama. Bagaimana tarifnya, kemudian jangka waktunya itu tidak sama. Nah, teman-teman, untuk KUP itu sendiri, apa sih Bu KUP? KUP itu berupa ketentuan, teman-teman. Ya, seorang wajib pajak bagaimana dia melakukan pertanggungjawabannya? Tentunya kan ada undang-undangnya, ada peraturan presidennya, ada peraturan Menteri Keuangan, dan harus ada surat edaran Dirjen Pajak. Ya, untuk sampai di teknisnya. Tapi mengacu kepada peraturan dalam skup besarnya, yaitu Undang-Undang KUP. Di mana wajib pajak wajib memiliki NPWP dan atau NPPKP. Bu, kalau saya karyawan tetap, nomor pokok yang mana yang harus saya punya? Hanya sebagai karyawan tetap. Teman-teman cukup punya NPWP saja. Tapi kalau teman-teman punya usaha selain sebagai karyawan tetap, ya, dan usaha tersebut menjual atau membeli barang yang kena pajak ataupun jasa kena pajak, maka wajib memiliki NPPKP, nomor pokok pengukuhan pengusaha kena pajak. Ya. Kemudian bagaimana menghitungnya dari pajak yang harus kita bayarkan? Nah, di sini kita mesti memiliki metode perhitungan, baik itu dengan pembukuan maupun dengan pencatatan, gitu ya.
Nah, selanjutnya teman-teman, sekarang ke nomor pokok wajib pajak. Nah, untuk di 2024 ini NPWP sudah diekuivalensikan dengan NIK, nomor induk kependudukan. Maka kita harus registrasi ulang, ya. NIK kita menjadi NPWP. Bu, saya belum 17 tahun, atau saya belum 18 tahun, dan saya tidak punya penghasilan. Apakah saya harus mengkonversikan NIK saya menjadi NPWP? Belum, ya, belum saatnya. Nanti kalau kalian sudah selesai sekolah, ataupun kalian sudah punya penghasilan, nah wajib kalian mengkonversikan NIK kalian menjadi NPWP. Begitu ya, jadi aman. Karena kalian penghasilannya masih dari orang tua, belum dari penghasilan sendiri. Kapan, Bu, saya sebagai orang pribadi harus menjalani tanggung jawab saya terkait dengan perpajakan? Nah, 1 bulan setelah kalian memiliki penghasilan. Baik itu penghasilan teratur maupun penghasilan tidak teratur. Tapi punya NPWP dulu ya. Nah, baru kalian melakukan pertanggungjawaban. Hitung, bayar, dan lapor. Kalau badan bagaimana, Bu? Badan juga sama, 1 bulan setelah usaha mulai dijalankan dan memiliki penghasilan. Bu, kalau usahanya rugi, itu tetap bayar pajak, tapi pajaknya ditanggung pemerintah. Gitu ya. Oke, sekarang Ibu ingin memberikan informasi terkait dengan PTKP. Apa itu, Bu, PTKP? Penghasilan tidak kena pajak. Jadi dari besaran penghasilan kita, ada yang tidak kena pajak, teman-teman. Misalkan seorang perempuan ya belum nikah, tapi punya penghasilan, dia disebut TK 0, tidak kawin dan tidak punya tanggungan. Maka PTKP-nya 54 juta per tahun. Bagaimana itu, Bu, cara menghitungnya? Nah, jangan khawatir, Ibu akan memberikan informasi lebih komprehensif lagi di tatap muka selanjutnya. Bagaimana menghitung pajak penghasilan orang pribadi. Ya, untuk sekarang Ibu berikan informasi PTKP-nya dulu. Tidak kawin 0, 54 juta per tahun. Tidak kawin, punya tanggungan 1, PTKP-nya 58 juta 500.000. Terus bertambah seiring dengan status, ya. Menikah itu bertambah juga statusnya. Jadi PTKP-nya bertambah juga. Besarannya, penambahannya itu 4,5 juta. Gitu ya. Oke, teman-teman semua, Ibu cukupkan dulu pertemuan kita pada tatap muka ketiga ini. Terima kasih sudah menonton dan semoga bermanfaat informasi yang Ibu sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia semuanya. Shalom, Om Santi Santi Om. Terima kasih.